Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Ya, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi hitung pada matriks. Nah, ini lanjutan dari materi matriks ya. Kalau di video-video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang beberapa hal tentang matriks. Nah, sekarang kita bicara tentang operasi hitung pada matriks. Nah, operasi hitung pada matriks itu ada 3 jenis operasinya. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga perkalian. Nah, pada matriks itu tidak ada pembagian, jadi cuma ada 3 operasi hitung saja. Nah, yang sekarang saya mau jelaskan adalah yang pertama tentang operasi hitung penjumlahan pada matriks. Nah, operasi hitung penjumlahan pada matriks itu dia juga punya dalil. Dalil yang pertama itu kalau kita mau menjumlahkan 2 atau lebih sebuah matriks, yang pertama itu ordo matriksnya harus sama. Jadi aturan yang pertama saya bikin di sini dia dalilnya, dalil atau aturannya, ordo matriksnya harus sama. Ya, ordo matriksnya tuh harus sama, tidak boleh beda. Jadi kalau ada matriks A mau ditambah matriks B, matriks A-nya misalnya ordonya 2x2, berarti matriks B-nya juga ordonya harus 2x2. Kalau misalnya beda, berarti tidak bisa dihitung dengan cara penjumlahan matriks. Kira-kira seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya misalnya diberikan sebuah tabel, ya. Ini tabel ada bidang studi, matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Indonesia. Nah, UP itu adalah ujian praktek. Ujian praktek 1, ujian praktek 2, ujian praktek 3. Nah, ini ujian prakteknya punya si Ali dan punya si Tia. Yang mau ditanya, yang mau kita cari dari soal ini adalah jumlah ujian prakteknya Ali untuk matematika berapa, ujian prakteknya Tia untuk matematika berapa, dan seterusnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 mata pelajaran. Nah, ini bisa menggunakan prinsip matriks kalau kita mau menjumlahkannya. Misalnya ada yang bilang, wah, itu mah nggak usah pakai matriks juga bisa. Ya, tapi dalam bentuk matriks pun ini memungkinkan bisa kita hitung gitu maksudnya. Nah, yang pertama langkahnya adalah kita lihat dulu ada berapa kolom dan ada berapa baris. Nah, kita lihat di sini kan ada 1, 2, 3, ada 3 kolom ya. Ada 3 kolom dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris. Tapi UP1, UP2, UP3 ini mau saya pisah. Jadi saya anggap misalkan UP1 itu adalah A misalnya. UP2 itu adalah B, UP3 itu adalah C. Nah, sehingga saya punya 3 matriks, yaitu matriks A, matriks B, dan matriks C. Jadi matriks A itu nanti komponen-komponen yang ada di UP1, baik itu matematik, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan B juga sama, C juga sama. Dan untuk yang D ini nanti untuk jumlahnya, jumlah dari si A ditambah B ditambah C. Itu nanti kita bentuk dalam bentuk matriks D. Oke. Langkah yang pertama, kita lihat dulu yang A, matriks yang A. Karena kan yang A itu kan UP1, jadi kita fokus ke UP1 saja. UP1-nya itu ada Ali dan Tia. Nah, UP1 itu kita lihat di sini jumlah kolomnya dan jumlah barisnya ada berapa. Nah, pada UP1 jumlah kolomnya kan cuma ada 2, Ali dan Tia saja kan ya. Dan jumlah barisnya kita hitung mata pelajarannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nanti matriks A terbentuk dalam matriks dengan ordo 5x2. Jadi kalau saya tuliskan di sini matriks A-nya, jadi barisnya ada 5. Jadi semua elemen atau anggota yang ada di UP1 kita pindahkan ke sini. Kita berubah jadi bentuk matriks 80, 90, 85, 75, 93, 91, 92, 92, ini 80, 80. Nah, ini kurang panjang nih. Aduh, agak rusak sedikit, nggak apa-apa ya. Ditambah karena kita mau tahu jumlahnya, berarti kan harus ditambah ya. Ditambah dengan si komponen yang ada di UP2 atau matriks B-nya nanti. Karena matriks B-nya juga punya 2 kolom dan 5 baris, maka nanti bentuk
maka nanti ordo dari matriks B-nya juga sama. Bisa tarik dulu garisnya. Ini 84. Di sini 86. 86, 80, 7876, 8682, dan 7880. Ditambah lagi dengan si matriks C-nya. Lakukan hal yang sama ya. Nah, tapi harus dilihat dulu kolom dan barisnya jumlahnya sama atau enggak. Ternyata di sini sama. Kolomnya cuma ada 2, barisnya ada 5. Jadi di sini untuk matriks C, semua anggotanya kita tuliskan. Nah, nanti sama dengannya matriks D, nanti aja ya, nanti pas kita hitung. Nah, ingat pada saat kita mau menjumlahkan matriks, yang pertama ordonya harus sama. Nah, ini kan tadi kita anggap A, ini anggap B, dan ini kita anggap matriks C. Nah, ordonya ternyata untuk matriks A, B, dan C-nya sudah sama. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya dalam penjumlahan matriks, bentuk matriksnya, kalau kita mau menjumlahkan elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks tersebut, kita jumlahkan. Jadi nggak boleh yang letaknya beda kita jumlahkan. Contoh, misalnya 80 di sini kan dia pada baris pertama, kolom pertama, berarti dia anggota A11. Nah, kita lihat di B yang anggotanya juga sama, di baris pertama, kolom pertama, dan C juga baris pertama, kolom pertama. Nah, itu yang kita jumlahkan. Itu pasangannya. Tidak boleh nanti 80 kita jumlahkan dengan 86. Kenapa? Karena letak 80 di matriks A beda dengan letak 86 di matriks B. Karena 86 di sini kan dia di baris 1 kolom kedua. Jadi dia A12, yang ini A11. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang letak elemen-elemen atau anggota-anggota yang seletak itu yang dijumlahkan. Tidak boleh yang tidak seletak. Itu aturan yang kedua dalam kalau kita mau menghitung penjumlahan matriks. Nah, jadi kalau saya tuliskan di sini, ini agak panjang aja ya. Berarti 80 pasangannya ada 84, berarti 80 ditambah 84 ditambah 92. Nah, ini untuk posisi A11 atau baris 1 kolom 1. Nah, untuk baris 1 kolom 2-nya, nah kita juga harus cari yang baris 1 kolom 2 di anggota A, anggota B, dan anggota C, yaitu 90, 86, dan 93. Jadi agak kasih jarak sedikit. 90 ditambah 86 ditambah 93. Nah, ini lakukan hal yang sama ke semua baris dan ke semua kolom. Berarti 85 pasangannya adalah 86 ditambah, karena ini kan plus ya, jadi ditambah 72, 75 pasangannya 80 ditambah 88. 93 ditambah 78 ditambah 80. 91 pasangannya 76 plus 90. 92 pasangannya ada 86 lalu 81 ya. Dan terus lanjut lagi 92 ditambah 82 ditambah 91. 80 ditambah 78 ditambah 92. Ini 80 lagi ditambah 80 ditambah 90. Nah, kalau sudah dituliskan semua seperti ini nanti jadi matriks D. Yaitu jumlah dari matriks A, B, dan C. Nah, sehingga kalau saya tuliskan lagi di bawahnya, ini pakai sama dengan ya. Sama dengan. Jadi kita tinggal hitung aja nih. 80 tambah 84 tambah 92 itu berapa? Nah, nanti ketika dia dijumlahkan, ya, ketika tiga matriks ini dijumlahkan, ordo matriks D-nya pasti tetap sama.
dengan ordo matriks A, B, dan C. Dia pasti ordo matriksnya 5 kali 2 juga. Nggak mungkin pada saat kita jumlah, tadi kan ini 5 kali 2 ordonya, ini 5 kali 2, ini 5 kali 2. Terus pas dijumlah berubah jadi 2 kali 5, nggak mungkin. Nggak mungkin jumlah barisnya jadi berbeda. Pasti tetap sama. Itu salah satu sifat atau kriteria dalam penjumlahan matriks. Ini misalnya kalau kita hitung 80 ditambah 84 ditambah 92 adalah 256. Untuk 90 ditambah 86 tambah 93 itu adalah 269. Ini saya langsung tuliskan aja, ini 243. Lalu di sini juga sama, 243. 251. Ini 257. Ini 259. Yang ini 265. Yang ini 250. Yang ini juga 250. Kurang tarik ya. Tarik dulu ya. Nah, jadi inilah penjumlahan dari matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C, atau tadi saya sudah sebutkan untuk jumlah itu ini adalah matriks D-nya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini kita tinggal pindahin aja ke sini. Saya pakai tinta hitam aja deh biar membedakan. Ini 256, 269, berarti ini 256, 269, ini 243, 243 juga. Ini 251, 257, 259, 265, ini 250, ini 250. Nah, kalau sudah dipindahin ke tabel ini kan jadi kita tahu, oh ternyata jumlah nilai ujian prakteknya Ali dengan Tia itu kita bisa lihat tuh perbandingannya atau selisihnya. Ternyata di matematika Ali lebih rendah dibanding Tia. Untuk fisika Ali dan Tia sama jumlah nilainya. Kimia Ali di bawah Tia lagi gitu kan. Nah, ini bisa kita deskripsikan sendiri. Ketika kita sudah mencari nilai, jumlah nilai ujian praktek yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Biasanya tuh kalau kita punya nilai ujian praktek, kita mau jumlahkan bagaimana, kita bisa menggunakan prinsip dari matriks. Kira-kira seperti itu.